Hai semua, balik lagi ke channel kesayangan kita SMA PL Don Bosco. Be humble, strong, and dedicated. Perkenalkan saya Alicia Carla. Jadi kali ini kita kedatangan tamu yang sangat sangat spesial dan cantik-cantik. Gak cuma cantik, mereka juga keren loh. Bisa lulus SNMPTN. Silahkan memperkenalkan diri kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gata Widi. Perkenalkan, namaku Margareta Sekar Ayu. Oke, jadi aku bisa panggilnya Kak Sekar sama Kak Agatha ya? Iya. Oke. Apa kabar Kak? Baik, luar baik. biasa. Luar biasa ya pastinya ya. Sehat kan ya? Sehat, Puji sehat. Tuhan. Puji Tuhan sehat. Sama aku juga sehat. Ngomong-ngomong nih kan lolos SNMPTN ya. Iya. Gimana nih perasaannya? Seneng banget ya pasti ya. Seneng ya Seneng, pasti ya? masih nggak nyangka juga sih bisa lolos. Ya dari sekian banyak orang bisa jadi bagian yang lolos gitu. Iya. Ngomong-ngomong nih, masuk universitas mana? Kalau aku di UNY, Kalau Kak Sekar? Aku di Undip. Oh Undip. Ambil jurusan apa nih Kak? kalau aku di UNY ambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Wah keren ya Kak. Kalau Kak Sekar? Kalau aku di Undip ambil jurusan ilmu gizi. Ilmu gizi ya. Waktu ngambil jurusan itu ada kayak tuntutan atau saran dari keluarga atau emang ada niat sendiri? Kalau aku tuh sebenarnya ada sih, tapi cuman buat inspirasi aja. Terus akhirnya aku milih jurusan berdasarkan keinginanku. Oke, kalau Kak Sekar gimana? Kalau aku sendiri tuh sebenarnya dari orang tua tuh enggak nyaranin jurusan yang tak ambil sekarang. Cuman dengan pertimbangan satu lain hal, terus diskusi juga sama orang tua, akhirnya ya udah aku ambil ilmu gizi ini. Dari Oke. psikotes sebelumnya juga aku disaranin buat masuk ilmu gizi. Oke, jadi orang tua tuh sekarang menyemangati gitu ya, mendukung sekarang. Oke. Pernah nggak sih Kak waktu ambil jurusan tuh kayak ada rasa bingung atau bimbang? Aku pengen jurusan ini, pengen universitas ini, tapi juga pengen ke ini gitu. Pernah nggak? Pasti ada, Pasti ada perasaan ya. kayak gitu. Pasti ada sih kalau kayak gitu tuh, apa ya, kayak takut salah Iya, ambil takut ambil jurusan. takut gak sesuai sama minat kita gitu kan. Takut sama nggak bisa jalani waktu kuliahnya juga. Oke. Waktu pengurusan data-data itu kayak ribet nggak sih Kak waktu daftarnya gitu? Ribet tuh sebenarnya enggak ya, Kalau- asal ngikuti aja. Ya, Saling harus ikuti ya. ngikuti informasinya aja sih. Kalau udah ngikuti gitu nggak ribet sih. Bisa. Oke. Jadi di sini aku nih mau tanya-tanya nih sekarang soal seputar SNMPTN. Karena aku juga kelas 10 pastinya juga mau ada persiapan gitu kan. Iya. Nah, aku mau tanya ke Kak Sekar sama Kak Agatha, gimana nih persiapan untuk menghadapi SNMPTN ini gitu? Kalau aku persiapannya dari kelas 10 itu belajar terus, Belajar wajib terus pantau nilai rapot dari 6 apel. Ya. Itu sama nyari informasi event-event lomba dari UNIF atau dari penyelenggara lain Nyari gitu. informasi ya pasti. Iya. Kalau Kak Sekar sendiri? Kalau aku tuh sebenarnya bukan tipikal orang yang senang belajar terus sih. Jadi aku kalau di rumah pun jarang belajar. Paling belajar juga dari tugas-tugas yang dikasih aja. Kalau dari aku sih waktu jam pelajaran itu dimaksimalin buat bisa paham sama materi yang dikasih sama gurunya. Terus nilai rapot itu jadi kunci utama. Kalau bisa rata-ratanya itu dipertahanin terus, kalau bisa juga naik. Terus kan kalau SNMPTN tuh nggak cuman nilai rapot, tapi juga cari yang non akademik atau sertifikat olimpiade gitu. Kayak lomba-lomba Jadi, gitu ya. Harus minimal punya sertifikat lah kalau mau ikut SNMPTN. Soalnya itu jadi peluang juga buat masuk. Berpengaruh, bisa nambah poin juga ya. Iya. Jadi kalau nggak bisa, misalnya kalau nggak punya sertifikat itu nggak bisa masuk ya? Bisa sih. tetap bisa. Kemarin yang nggak punya sertifikat juga ada yang masuk. Oh, Cuman kan biasanya kalau ada sertifikat itu bisa jadi poin tambahan ya. Poin tambahan. Terus kalau
Itu nilai rapot berarti dari kelas 10 itu jadi acuan berpengaruh juga ya? Iya. Ya itu pengaruh besar banget sih kalau SNMPTN kan memang pakai nilai rapot ya. Jadi nilai rapot yang diambil tuh dari semester 1 kelas 10 sampai semester 1 kelas 12. Jadi semester 1 sampai semester 5 itu dihitung rata-ratanya. Oke. Kalau dari Kak Sekar sama Kak Agatha itu ada nggak sih kayak tips dan triknya buat bisa lolos SNMPTN gitu? Kalau dari aku, pertama itu perhatikan nilai rata-rata kelas 10 semester 1 sama kelas 12 semester 1 itu dari mapel matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Terus kalau IPS ya, itu ada sosiologi, ekonomi, sama geografi. Kalau yang IPA, kalau dari IPA itu nilai yang diperhitungkan tuh setahuku bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus matematika, ada matematika wajib, kimia, biologi, fisika. Itu terus lumayan banyak ya. Ya, terus yang kedua tipsnya ya tadi nyari informasi lomba, cari sertifikat lomba. Tapi di sertifikat itu kalian harus perhatiin kriterianya kayak tingkat lombanya sama kategorinya. Berarti minimal itu tingkat lombanya apa? Kalau yang kemarin tuh kota kayaknya ya. Minimal kota, provinsi, nasional, internasional. Terus yang ketiga alumni. Kalian harus lihat alumni di PTN yang kalian pilih itu ada alumninya atau enggak. Kalau misalnya ada, itu lumayan bisa nambah poin. Kalau misalnya enggak ada ya kayaknya enggak ya. Tapi tetap bisa. Kalau dari tahun ini kan dilihat dari tahun ini banyak banget yang lolos SNMPTN tuh yang enggak ada alumninya malahan. Jadi buat alumni tuh sebenarnya agak tricky ya. Jadi ngelihat peluang juga sih, misal rata-ratanya berapa, daya tampungnya berapa, terus pinter-pinter nyari informasi dari tahun lalu juga. Tahun lalu nilai rata-rata tertinggi yang keterima tuh berapa, rata-rata terendah yang keterima tuh berapa, terus daya tampungnya berapa, peminatnya berapa, kayak gitu harus banyak cari informasi juga. Terus jangan lupa harus disesuaikan sama minat bakat kalian, jangan asal milih. Jangan asal. Nanti takutnya kalau udah keterima nih, terus malah nggak bisa jalani. Nggak serak sama jurusannya. Yang terus penting nggak diambil. Terus nggak diambil kan eman-eman ya. Sayang adik-adik. Iya. Gitu. Karena itu mempengaruhi indeks sekolah juga sih kalau nggak diambil. Terus selain itu tipsnya kalian harus perhatikan ranking paralel ya. Itu berhubungan sama siswa eligible. Itu nanti ranking paralel itu dilihat dilihat dari nilai rata-rata satu sekolah, tapi beda jurusan. Jadi IPA sendiri, IPS sendiri. Terus ada lagi itu tipsnya kalian harus perhatiin PTN yang kalian pilih itu domisilinya sama. Jadi Jawa Tengah gitu. Jangan jauh-jauh amat. Kan di PTN itu kan maksimal pilih dua PTN, dua universitas. Iya. Nah, kalau misalnya kalian pilih dua, sebisa mungkin salah satu itu domisilinya sama di asal SMA-nya. Berarti kalau misalnya daftarnya di Undip terus satu lagi daftarnya di UNY bisa gitu? Bisa. Kalau setahu tuh kemarin itu jadi pilihannya tuh bisa gini, satu provinsi itu bisa pilih 2 univ misalnya. Nah itu boleh jurusannya beda-beda. Terus kalau beda provinsi itu satu provinsi di luar, satunya harus yang satu provinsi. Jadi nggak boleh dua-duanya itu di luar. Tapi kalau kalian cuman mau pilihan satu aja nih, nggak usah milih dua pilihan itu, satu pilihan itu boleh bebas sih setahu. Boleh di luar, boleh di satu provinsi. Saran aja sih kalau yang mau ambil 2 PTN gitu. Ya kalau aku juga saranin mending cari yang satu provinsi.
Berarti satu daerah sama SMA-nya gitu Iya. ya. Oke. Jadi kalau misalnya kan beda jurusan nih bisa ya. Misal kita dari IPA nih mau ambil ke hukum itu bisa nggak sih Kak? Atau harus lintas jurusan dulu? Kalau saran dari aku ya, aku nggak begitu merekomendasikan buat lintas jurusan. Soalnya nanti kalau misalnya nih kamu kan misal IPA, sekarang kan IPA, mau ambil di jurusan IPS, nanti kan otomatis saingannya sama anak IPS. Nah, tapi nilainya Sekar itu ada yang nggak terpenuhi, kan nilainya beda antara IPA sama IPS gitu. Jadi harus sama sebisa ya? mungkin Bisa. sih satu jurusan. Kalau dari IPA kan memang bisa lintas jurusan ya, boleh milih yang apa soshum, boleh yang milih IPS. Cuman kan dari SMA juga kita belajarnya tentang IPA, masa mau linjur gitu kan eman-eman gak sih? Eman-eman. Kalau apa beda jurusan, aku saranin apa mending milih yang tetap satu jurusan aja. Oke. Itu kalau misalnya ada daftar SNMPTN itu data-data yang harus dikumpulin tuh kayak apa aja sih Kak? Kemarin kita masukin datanya nilai rapot ya. Kalau itu kan yang ngurus sekolah ya, setahu aku yang apa SNMPTN tentang nilai-nilai itu yang ngurus tahu sekolah. Cuman buat pendaftarannya sendiri terus bikin akun dan lain-lain itu memang kita yang ngurus sendiri. Jadi memang harus apa ngikutin informasi dari LTMPT-nya. Ada nggak sih Kak kayak cerita Kakak dari awal pendaftaran, persiapkan diri sampai pengumuman sampai sekarang membuahkan hasil waktu lolos itu ada nggak? Dari cerita masing-masing dari Kak Sekar sama Kak Agatha. Coba Sekar dulu. Apa ya? Aku tuh sebenarnya sama SNMPTN tuh nggak terlalu berharap. Soalnya memang kata orang nih mitosnya kan hoki-hokian, jangan banyak berharap sama SNMPTN. Sebenarnya aku lebih mempersiapkannya tuh ke SBM karena ya gitulah SNMPTN memang nggak bisa diharapin. Jadi buat teman-teman yang mau besok nyoba SNMPTN, aku saranin tuh jangan terlalu berharap. Jadi lebih baik dari awal kalian mempersiapkannya SBM aja daripada nanti SNMPTN udah berharap banget nih terus ketolak kan juga gimana gitu. Ya. Jadi mending apa SBM aja dipersiapin dari awal. Kalau memang terus keterima di SNMPTN itu berarti bonus buat kalian. Anggap aja seperti itu. Kalau aku dari pendaftaran itu ya udah diikutin gini. Yang bikin bimbang tuh memang pemilihan jurusannya. Karena dari awal sebenarnya aku tuh pengennya masuk ke kedokteran. Cuman dilihat satu lain hal dari biaya, terus saingannya juga segitu banyaknya, daya tampungnya juga sedikit kan, itu jadi pertimbangan juga ya. Dengan rata-rataku yang cuman segini kan mungkin bisa jadi juga ketolak gitu loh. Walaupun nggak berharap, cuman kan tetap gimana pun kita cari peluang. Nah terus akhirnya aku ambil pilihan yang kira-kira rata-rataku bisa masuk, terus daya tampungnya juga sesuai kayak gitu. Jadi kalau bisa tetap mempertimbangkan itu, terus minat bakatnya juga harus sesuai. Jangan asal ambil yang daya tampungnya banyak tapi ternyata nggak sesuai. Nah itu kalau dari aku sendiri itu pilihan satuku ilmu gizi, pilihan duanya teknologi pangan. Kalau teknologi pangan. Ya, terus pendaftaran gitu, nunggu pengumuman, yaudah sih gitu aja. Kalau aku sih cuman nunggu aja sambil doa. Jalur langit ya. Kuatin doa. Kalau usaha tanpa dikuatkan sama doa kan susah terkabul. Bisa ya. Oke. Terus untuk belajar itu kayak Kakak ada kayak bimbel-bimbel gitu nggak sih? Kalau aku nggak, aku ya? individu. Mandiri ya? Iya. Aku juga nggak ada. Kalau soal-soal ujian itu bisa nggak sih jadi acuan untuk daftar SNMPTN? Kayak ujian sekolah gitu? Kalau ujian sekolah enggak sih, SNMPTN. Ujian sekolah enggak? Oh enggak ya. SNMPTN murni nilai rapot, rata-rata nilai rapot. Oke. Terus aku juga mau tanya nih,
apa ya, kakak itu udah kayak deg-degan gak sih ntar waktu masuk ke kampusnya gitu? Deg-degan iya, soalnya kan kita dari SMA senior nanti di tempat baru jadi junior, terus harus nyesuaiin tempat juga. Terus kan apa juga nggak ada temen yang satu sekolahan yang masuk bareng satu apa prodi juga nggak ada. Harus pintar beradaptasi juga. Iya. Kalau dari kakak kan tadi milih ilmu gizi ya, itu udah lumayan ngerti ya tentang gizi berarti ya? Kalau ngertinya juga belum kan belum masuk kuliah ya. Iya, maksudnya kayak udah cari-cari informasi iya. gitu ya. Kira-kira apa yang dipelajari gitu. Kalau Kak Agatha udah Itu. cari-cari juga ya? Udah. Oke. Jadi berarti harus nilai rapot murni, terus pendaftarannya harus diikuti dengan sebaik mungkin gitu ya. Oke. Perhatikan tanggal juga sih. Jangan sampai kelewatan. Oh, berarti ada tanggal. deadline-nya ya? Ada kayak gitu. Oke. Jadi sekarang udah mulai ngurus-ngurusin itu ya? Gitu. Oke. Soalnya sayang banget gak sih kalau misalnya udah masuk siswa eligible tapi kalian tidak pantau pendaftarannya itu. Ternyata telat daftar Iya. gitu kan apa eman-eman banget ya. Apalagi Iya. kalau nilainya itu bagus. Oke. Terus aku juga mau nanya, berarti Kak Agatha merantau ke sana ya? Iya, aku merantau. Merantau. Udah ada persiapan nih ngekos di sana atau gimana? Masih cari info soal kos-kosan. Kalau Kak Sekar tetap Aku di sini ya? di sini aja sih. Mau ngekos gimana lagi? Iya. Tetap di rumah ya? Iya, tetap di rumah. Terus untuk apa namanya? Berarti untuk pesan-pesan untuk adik-adik di rumah itu apa Kak? Biar SNMPTN-nya lolos gitu. Pesan aku buat adik-adik kelas 10 11 kalau mau SNMPTN-nya lolos harus pantau nilai rata-rata rapot, diperhatikan terus jangan sampai ada yang turun. Kalau misalnya turun 0,1, 0,2, 0,3 bolehlah, tapi kurang lebih jangan lebih dari 3, harus was-was itu. Was-was ya? Terus kalau misalnya kalian lolos ya puji Tuhan, kalau enggak lolos jangan terlalu Dan berkecil hati. berkecil Tetap, hati. tetap semangat belajarnya. Tetap ya, semangat Karena ya. itu bukan jalan satu-satunya kalian buat Buat masuk lolos ke PTN PTN. juga. Soalnya SNMPTN tuh juga bukan penentu buat kita sukses. Sukseskan Oke, dari heeh, diri dari sendiri. diri sendiri, gitu. Mau ndak berjuang. Heeh, gitu. Jadi harus nggak boleh malas belajar, Iya. tugas-tugas nggak boleh telat dikumpulin gitu ya. harus Oke. keluar dari zona nyamannya juga. Oke, nggak boleh rebahan terus, Eh. apalagi scroll TikTok ya Kak. Tapi itu enak banget ya. Kecanduan ya Kak. Oke. Sebelumnya makasih banyak nih Kak udah nyempetin waktunya ke sini buat datang, buat sharing-sharing, bincang-bincang kan ya. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Bincang-bincang kita seputar SNMPTN bersama Kak Sekar dan Kak Agatha. Kalau kalian suka video ini bisa di like, comment, share, and subscribe. See you next time. Bye bye. See you.